السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga saking banyaknya tidak ada seorang manusia yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah hanya memerintahkan kita untuk kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kalian. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adhkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah. Wala takfurun, dan jangan mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita kelak di suatu hari nanti, di hari kiamat, Allah akan memintai pertanggungjawabannya terhadap kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian semua, kita semua. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara kita memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah dirahmati Allah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Tashih Ad-Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Masih membahas tentang qawaid ta'abbud fi dzikri wad du'a, yaitu kaidah-kaidah, qawaid-qawaid beribadah di dalam berzikir dan berdoa. Kita sudah membaca qawaid ini 4 kali pertemuan, dan sekarang adalah pertemuan yang kelima
dari qawaid ini, yaitu qawaid yang disampaikan oleh beliau di sini ada 15. Ya, ada 15 qawaid. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan qawaid-qawaid yang beliau bawakan ini ya ketika kita beribadah secara umum, terlebih khusus lagi terkaitan dengan apa? Berzikir dan berdoa. Maka kita lanjutkan sekarang karena kita sudah membaca qawaid yang pertama sampai yang ke-8. Sekarang kita lanjutkan al-qawaidut tasi'ah, kaidah yang ke-9 dalam beribadah, dalam ibadah zikir dan doa. Ya, kaidah yang ke-9 di dalam ibadah zikir dan doa. Qala hafizahullahu taala al-qa'idatu at-tasi'ah al-aslu fi adh-dhikri wad-du'a iradatu ad-da'i haqiqat adh-dhikri wa haqiqatul mad'u bihi wa qad yakhruju al-labdu makhraj adh-dhikri wad-du'a lakin la turadu al-haqiqata biwuqu'il mad'u bihi al-mad'u lahu aw alayhi wala bi-dhikri haqiqatihi wa innama lighardin yuqsadu ad-da'i aw adh-dhakir minhu. Nah, beliau mengatakan asal pada zikir dan doa itu adalah sesuai yang diinginkan oleh orang yang berdoa. Ya. Jadi maksudnya bahwasanya terkadang orang yang berdoa itu ketika dia mendoakan orang lain, dia tidak bermaksud untuk doa. Ketika dia mengucapkan zikir atau doa, tapi tujuannya bukan untuk berzikir. Ketika dia mengucapkan lafaz-lafaz zikir, terkadang seorang itu tujuannya bisa untuk dia berzikir, bisa untuk tidak, tergantung apa? Tergantung keinginan, tergantung niat dari orang yang mengucapkan zikir tersebut. Artinya ada orang ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tapi itu tujuannya bukan untuk berzikir, ya. Atau ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat doa, tujuannya bukan untuk berdoa, ya. Makanya dibawakan contohnya di sini, wa minhu, di antaranya disebutkan di sini ad-du'a 'alal kafir. Ya. Atau ad-du'a yakhruju makhrajas samatah mislu arghamallahu anfuk yaqulu had-da'i liman yuridu ihanatah. Yaitu semisal apa? Orang yang berdoa, dia mengucapkan kalimat-kalimat doa keburukan keluar dari mulutnya untuk mendoakan keburukan, seperti arghamallahu anfuk, semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakakanmu. Ini dikatakan oleh orang yang berdoa bagi orang yang diinginkan keburukan. Ya. Atau misalnya disebutkan
al-fathu minar rijal 'alal imam fi sholati idza nasiya bilafzi subhanallah, yaitu menegur atau mengingatkan imam ketika dia keliru atau salah di dalam sholatnya, seorang makmum mengatakan subhanallah. Jadi misalnya ada imam yang salah gerakan misalnya dalam sholat karena lupa atau apa, maka seorang makmum mengatakan kepada dia subhanallah. Ini kalimat zikir. Subhanallah ini kalimat zikir, ya, tapi bukan ditujukan, bukan diniatkan untuk berzikir, tapi untuk mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh imam, ya. Nah, jadi ini dia maknanya kaidah yang ke-9 ini. Terkadang orang yang berzikir tapi tujuannya, atau orang yang mengucapkan kalimat-kalimat zikir tapi bukan tujuannya untuk berzikir, ya. Atau orang yang dia itu berdoa untuk orang lain, ya, tujuannya bukan untuk berdoa namun yang lainnya. Maka sebagaimana tadi kita contohkan, ya, satu, ya, yaitu ketika seorang makmum mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh imam, dia mengatakan subhanallah, ya, subhanallah, ya, padahal subhanallah ini adalah kalimat zikir, ya, namun bukan tujuannya untuk berzikir, tapi tujuannya untuk mengingatkan kekeliruan yang ada pada imam. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, semisal disebutkan di sini juga az-dzikr wa du'a yakhruju makhrajat takhwif, yaitu zikir dan doa yang keluar karena orang ini mengalami ketakutan misalnya. Semisal apa namanya? Takbirul haris haufal lusus, ya, seperti dia bertakbir, ya, karena adanya pencuri mungkin, karena saking kagetnya dia bertakbir, ya. Maka ini juga walaupun dia mengatakan kalimat zikir, tapi itu bukan tujuannya untuk berzikir. Nah, kemudian kita lanjutkan kaidah yang ke-10 di sini. Al-qaidatul 'ashirah, kaidah yang ke-10. La yustahabbu lid-da'i an yastaqbila halat du'a illa ma yustahabbu an yusalliya ilaihi wa huwa al-qiblah wa huwa al-qiblatu allati irtadaha Allah li hadhihi al-ummah bitawajjuhi ila al-Ka'bah harasaha Allah ta'ala lihada. La yajuzu lid-da'i an yastaqbila halid du'a qabran wala waliyan wala jihatan ma hatta inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salam alaihi wa ala sahibaihi. Naam. Wa fi'lu shay'in min dhalika fihi mudara'atu lin-nasara fi dinihim al-muharrif. Jadi maksudnya di sini kaidah yang ke-10, tidak disunnahkan bagi orang yang berdoa untuk menghadap suatu arah tertentu ketika berdoa atau berzikir, kecuali apa yang disunnahkan dia menghadapnya ketika dia sholat, yaitu apa? Ke arah kiblat, wahwal kiblah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Jadi artinya kita tidak boleh menghadap arah tertentu ketika berdoa, ya, kecuali apa yang disunnahkan kita untuk menghadapnya ketika kita sholat, maksudnya kiblat, ya. Artinya apa? Disunnahkan ketika orang berdoa itu dia menghadap kiblat. Ya, semoga Allah menjaga Ka'bah, yaitu Ka'bah maksudnya. Ya, semoga Allah menjaganya. La yajuzu lid-da'i ay yastaqbila halid du'a qabran. Tidak boleh bagi seorang yang berdoa itu
dia menghadap kuburan. Ya. Wala waliyan, atau menghadap wali tertentu. Wala jihatan ma, atau arah-arah tertentu. Meskipun dia berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia mengucapkan salam atasnya dan kepada kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Maka perbuatan itu merupakan mengikuti orang Nasrani di dalam agama mereka yang menyimpang. Artinya di sini kita disunnahkan untuk menghadap arah yang dimana kita menghadapnya ketika kita sholat, ketika kita berdoa. Ya, dianjurkan kita untuk menghadap kiblat, ya, untuk berdoa. Selain itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berdoa menghadap kuburan. Ya, tidak boleh kita berdoa menghadap wali-wali tertentu. Ya, nah, karena ditentukan oleh syariat kita. Nah, kemudian kaidah yang ke 11, al-qaidatul hadiyata asyrata, yuhramud du'a li kafirin aw musyrikin bil maghfirati wa nahwiha bi ijma'il muslimin. Diharamkan, ya, kita berdoa untuk orang kafir atau orang musyrik, doa ampunan terhadap mereka. Ya, tidak boleh kita minta ampunan. Tidak boleh kita mendoakan ampunan, memintakan ampunan bagi orang kafir atau orang musyrik. Ya. Dan selainnya bi ijma'il muslimin. Ya, dengan kesepakatan kaum muslimin, kata Syekh di sini. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, meskipun mereka itu adalah kerabat dekatnya. Ya, setelah jelas dari mereka bahwasanya mereka itu ashabul jahim, yaitu penghuni neraka. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang kafir ampunan ataupun orang musyrik, ya, ampunan. Nah, lakin al-muslim yad'u lidh-dhimmi idza fa'ala bihi ma'rufan. Kata saya di sini, akan tapi seorang muslim dia mendoakan untuk orang dhimmi, kafir dhimmi, ya, apabila dia melakukan suatu kebaikan bil hidayatil Islam, agar dia mendapatkan hidayah Islam wa nahwi dzalik. Tapi kalau maksudnya kalau mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah Islam, maka boleh. Tapi yang dilarang adalah memintakan ampunan bagi orang musyrikin atau orang kafir. Ya. Adapun untuk orang kafir dhimmi ini adalah orang kafir yang dia itu tinggal di negara Islam, yang mereka itu sanggup membayar, ya, ketika tinggal di daerah atau negeri Islam. Kalau mereka melakukan suatu kebaikan, maka boleh kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah, ya, agar mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka ini diperbolehkan. Nah, adapun mendoakan ampunan, mendoakan maghfirah bagi mereka tidak diperbolehkan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Tab selanjutnya al-qaidatu tsaniyah asyrah. Kaidah yang ke-12. Kullu du'ain yad'u bihi al-muslim la yakhlu bi'tibari al-mad'u lahu min arba'ati aqsam. Setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim, kalau dilihat dari doanya, entah dia mendoakan orang lain
maka ini tidak keluar dari 4 keadaan. Jadi setiap orang muslim yang berdoa, maka doanya itu tidak keluar dari 4 keadaan, kata Syekh. Jadi setiap orang muslim yang berdoa, doanya itu tidak keluar dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, an yad'uwal insanu li nafsihi. Manusia itu mendoakan dirinya sendiri. Jadi ada orang yang berdoa, dia doakan dirinya sendiri. Wa huwa zahir. Dan ini jelas sekali, nampak. Ya. Fayati bi sighatil mufrad. Maka dia melakukan doa ini dengan bentuk mufrad, artinya tunggal. Ya, kata ganti tunggal. Misalnya Rabbighfirli. Ya, karena dia mendoakan dirinya sendiri. Ya Allah, ampuni aku. Maka bentuk doanya ini doa mufrad, tunggal. Karena yang dia doakan cuma dirinya sendiri, maka dia pakai Rabbighfirli. Ya. Meskipun dia juga ketika berada melakukan ibadah misalnya sholat berjamaah, kalau memang doa itu dianjurkan untuk dia mendoakan dirinya sendiri, maka dia harus doakan dirinya sendiri dalam sholat berjamaah misalnya. Ya, semisal apa? Ketika dia duduk antara 2 sujud, imam misalnya, dia imam. Ketika dia duduk antara 2 sujud, maka dianjurkan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Walaupun dia jadi imam, maka dia tetap membaca doa ini dengan bentuk mufrad untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dia mengatakan Rabbighfir lana warhamna. Tidak boleh. Ya. Jadi seorang itu walaupun dia berdoa, entah dia sendirian atau dia berada di jamaah sedang mimpin sholat, kalau memang bentuknya doa itu untuk perorangan, untuk dia sendiri, maka dia harus baca dalam bentuk doanya untuk dirinya sendiri. Rabbighfirli warhamni. Ya. Atau misalnya dia sujud, doa sujud. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jangan Allahumma ighfir lana. Walaupun dia jadi imam, dia tetap gunakan Allahumma ighfirli. Nah, hatta al-imam, jelaskan sini, hatta al-imam fi shalah fil ad'iyati allati yusirru biha wa la yujharu biha qad du'a fi sujud wa baina sajdatain dan seterusnya. Hatta walaupun dia jadi imam, ya, ketika dia baca doa yang sir, maka dia juga harus seperti sujud atau dulu antara 2 sujud dan sujud, maka dia harus membacanya dengan bentuk mufrad, yaitu untuk dirinya sendiri. Nah, tidak boleh mengatakan Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna, tidak boleh. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Harus gitu dia baca. Nah, wa in kana min adiyatil Qur'an al-Karim fayati bihi ala sighati allati waradat fil Qur'an bil mufrad atau bil jam'i. Tapi kalau dia membaca doa dari Al-Qur'an, jadi kalau dia membaca doa, dia ngambil doa dari Al-Qur'an, walaupun dia berdoa untuk dirinya sendiri, maka dia harus mengikuti Al-Qur'an itu. Kalau di Al-Qur'an itu dia pakai mufrad, tunggal, pakai itu. Tapi kalau dia pakai jamak, pakai itu juga. Ya. Ingat, kalau misalnya kita sendiri mau berdoa, kita mau ngambil doa dari Al-Qur'an, maka ikuti sudah apa yang ada di Al-Qur'an itu. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an dikatakan di situ dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita sendirian padahal ini, ihdina ini artinya berilah kami. Nah, kalau sudah kami ini artinya banyak orang. Tapi walaupun kita sendirian yang baca, tetap harus kita ikuti lafaz yang di Al-Qur'an. Timak tendoan diri temesa, ya, meskipun kita mendoakan diri kita sendiri, tetap harus kita ikuti Al-Qur'an. Kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh kita ganti
ihdinis siratal mustaqim. Tidak boleh. Tidak boleh kita ganti dia. Kalau kita ngambil doa dari Al-Quran, timak tendoan diri temesa turut wah apa ongkat li Al-Quran. Meskipun dia di Al-Quran itu bahasanya untuk jamak, untuk orang banyak, maka kita ikuti di Al-Quran. Nah, wa tawjihil jami' huna wal qa'il fardun. Ya, doanya itu maknanya jamak walaupun yang mengatakannya itu satu orang. Ya. Min babi ta'zimillah, itu semuanya merupakan ta'zim kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua. Jadi keadaan pertama saya ulangi, kalau orang itu mendoakan dirinya sendiri, maka kalau doa itu selain dari Al-Quran, maka dia harus gunakan kata ganti untuk satu orang, untuk dirinya. Contohnya apa? Rabbighfirli. Ini memang enaknya kalau kita ngerti bahasa Arab. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Aku bahasanya itu, ya Allah ampuni aku. Ya. Baik. Kalau meskipun dia jadi imam, membaca doa-doa yang tidak kedengeran seperti doa duduk antara dua sujud atau doa sujud, ya tetap dia harus mengatakan Rabbighfirli. Ya, jangan bilang Rabbighfirlana. Kan kita jadi imam. Meskipun jadi imam tetap dia mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau itu yang mau dibaca ketika duduk antara dua sujud. Nah, kalau dia ingin berdoa mengambil dari Al-Quran doanya, maka ikuti bacaan Al-Quran itu meskipun dia berdoa untuk dirinya sendiri. Misalnya Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya sudah itu kita pakai ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan kita ganti dia dengan mufrad ihdinis siratal mustaqim. Ya, tidak. Maka jadi kalau dari doa Al-Quran, meskipun kita doakan diri kita sendiri, ikuti bacaan Al-Quran meskipun dia bentuknya dengan jamak atau banyak orang. Nah, tapi itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang berdoa ayyad'u li ghairihi, ada orang yang dia mendoakan orang lain. Lamun baru yang pertama itu dia mendoakan dirinya sendiri. Sekarang yang kedua, ada orang yang mendoakan orang lain, mendoakan saudaranya atau yang lainnya. Kadu'ail muslim liwaladihi, seperti doanya seorang muslim kepada anaknya. Ya. Seperti itu misal doa anak jarin teh, keluarga teh. Ya. Maka kita apa doa kita? Allahumma aslihhu wa hakadha. Ya, kalau dia laki-laki, mama anak tu misalnya seki, Allahumma aslihhu. Ya Allah perbaiki dia. Ya, hu ini dia untuk laki-laki ya, untuk bahasa Arab itu. Allahumma aslihhu. Allahumma gfir lahu. Nah, ya Allah ampuni anakku. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha. Ya. Kalau dia dua orang, lahuma, Allahumma gfir lahuma, Allahumma aslih lahuma. Jadi harus sesuai. Ini makanya dituntut kita belajar juga bahasa Arab. Nah, kalau dia banyak, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, lahum, Allahumma gfir lahum. Nah, jadi begitu dia jamaah Allah. Kalau kita doakan orang lain, ya tergantung dia laki-laki atau perempuan, berapa jumlahnya, itu ada penjelasannya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang ketiga, keadaan orang yang berdoa ayyad'u li nafsihi wa li ghairihi. Terkadang di dalam doanya dia mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain. Ini keadaan ketiga. Doana dirina barang doana dengan lain. Ya. Bidomiril jama', maka dengan menggunakan domir jamak, kata ganti jamak, kata ganti orang banyak. Ya. Kama fi du'ail qunut fi jamaah, seperti ketika dia berdoa kunut ketika
salat jamaah, ya, wa du'aul khatib, dan juga doanya seorang khatib ketika dia khutbah, ya, wa man fi hukmihi, dan orang yang semisal dalam keadaan ini, ya. Jadi misalnya kalau dia mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain, maka dia harus pakai kata ganti orang banyak. Misalnya ketika sholat witir, ya, tarawih misalnya, ketika witir itu dia kunut, ya, maka dia harus pakai kata ganti orang banyak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Allahumma hdina, ya, Allahumma hdina, harus dia pakai jamak ini untuk orang banyak, dia dan makmum, ya. Tidak boleh dia menggunakan Allahumma hdini untuk dirinya sendiri, tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau seorang imam ketika dia berdoa ketika khutbah, ya, misalnya dia ingin mendoakan, ya, dirinya dan juga para hadirin salat Jumat yang hadir, ya, maka dia harus pakai kata ganti orang banyak. Allahumma ighfir lana misalnya, ya Allah ampuni kami, ya, lana, berarti dia dan juga para hadirin. Tidak boleh dia mengatakan Allahumma ighfirli, mendoakan dirinya saja dalam suatu keadaan seperti itu, tidak boleh. Maka dia untuk dirinya dan untuk orang lain, maka dia pakai kata ganti orang banyak. Allahumma ighfir lana, ya. Kemudian wa fi hadis Sauban, dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah mengimami seorang laki-laki sebuah jamaah maka dia menghususkan pada dirinya dalam doa tanpa selainnya, tanpa makmumnya. Apabila dia melakukannya maka dia telah berkhianat. Walaupun hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Jadi dilarang seorang imam dia mengimami salat, mengimami makmum, kemudian ketika berdoa dia khususkan dirinya dalam doa tersebut, ya. Jadi ini memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kemudian keadaan yang keempat, jamaah rahmati Allah, ayyad'u li nafsihi wa li ghairihi, yaitu dia berdoa untuk dirinya dan untuk orang lain. Fayabda'u bi nafsihi summa bi ghairihi. Yang keempat ini, jamaah rahmati Allah, kalau kita mendoakan diri kita dan orang lain, maka harus kita dahulukan diri kita. Doaan diri itu dulu. Kita harus mendoakan diri kita sendiri. Di hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu wa bada'a bi nafsihi. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyebut seseorang dan mendoakannya, maka beliau memulai dengan dirinya sendiri. Dia mendoakan dirinya sendiri baru mendoakan orang lain, ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa asluhu fi sahih Muslim, ya, wa man nadhara fi aktsari adiyatil Quran ra'aha kadzalik. Maka demikian juga kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya, kalau orang yang mendoakan dirinya dan orang lain, maka harus dia dahulukan dirinya. Di antara contohnya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Nah, ini kan dia doakan dirinya sendiri dulu. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ini untuk dirinya sendiri, wa li ikhwanina, dan juga kepada saudara-saudara kami. Jadi kalau kita ingin mendoakan diri kita sendiri dan orang lain,
maka yang paling pertama adalah kita doakan diri kita sendiri. Nah, kemudian al-qaidatus salisah asyarah, yaitu kaidah yang ke-13, kullu muharramin aw makruh min qaulin aw amalin la yajuzu ibtitahuhu bi syai'in min dzikrillah lima fihi min al-imtihan wa ibtitahil ma'siyah bit ta'ah. Jadi yang ke-13 ini, setiap yang haram setiap yang haram atau yang makruh dibenci, baik itu berupa ucapan atau amalan, maka tidak boleh kita membukanya dengan zikir kepada Allah, kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada perbuatan maksiat, ingin melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak benar, kemudian dia buka dengan zikir, baca bismillah, maka itu tidak diperbenarkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah. Wadzalika, ya, yang demikian itu misalnya apa? Kitabatul basmalah amama syi'r ghairul hasan. Saya mencontohkan di sini, yaitu menulis basmalah, ya, di awal syair, ya, syair-syair, maka itu tidak bagus kata Syekh. Kemudian wastiftahul la'ab al-muharram, membuka permainan yang haram dengan berzikir, tidak boleh. Atau melakukan transaksi pergadaian yang haram dengan zikir, tidak boleh. Wal baramijil mudillah bil Quran, atau melakukan acara-acara yang sesat dengan baca tilawatul Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, atau pujian-pujian, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka semuanya tidak diperbolehkan. Kalau ingin melakukan acara-acara yang haram atau yang tidak benar, tidak boleh dibuka dengan zikir. Acara bid'ah dan yang lainnya tidak boleh dibuka dengan zikir. Wa qad wasala an-nas fi hadza ila haddil abath, dan manusia, kata Syekh, telah sampai dalam perbuatan ini, yaitu bermain-main dia ini. Wa adamil mubalat, dan tidak peduli tentang masalah ini. Ya, banyak orang tidak memperdulikan masalah ini. Ya. Bal wasalal hal ila sujudil ma'siyah, bahkan ini sampai kepada dia sujud, berhasil memenangkan sebuah acara perjudian, acara apa misalnya, sujud syukur, maka tidak boleh itu sampai sujud. Ya. Atau dia juara di suatu perlombaan, taruhan apa gitu misalnya, sampai sujud syukur, maka tidak boleh. Ya. Dan banyak kita lihat seperti ini, ya. Sujud syukur ketika memenangkan suatu taruhan-taruhan tertentu atau permainan-permainan yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ini juga dijelaskan oleh wa'allaqa, ya. Disebutkan wa an Makhul al-Azdi qala qultu li Ibnu Umar. Dari Makhul al-Azdi, dia berkata, saya berkata kepada Ibnu Umar, ara'aita qatilan nafsi wa syaribil khamri was-sariqi waz-zina yadhkurullah? Bagaimana pendapatmu, ada seorang pembunuh, peminum khamr, pencuri, pezina, dia berzikir kepada Allah? Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurukum, ya, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Maka qala Ibnu Umar menjawab, inna dzikrallaha hadza dzakarahu Allahu bi la'natihi hatta yaskut. Sesungguhnya ketika dia berzikir dari hal itu, maka Allah pun juga mengingat dia dengan laknat sampai dia diam, sampai dia diam. Nah, jadinya di zaman dulu juga ada seperti itu. Dia berzina, dia minum khamar, berzikir. Ya. Nah. Baik. Wa 'allaqa 'ala hadha al-'athar Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala qailan wa hadha alladhi qala Ibnu Umar haqq. Apa yang dikatakan Ibnu Umar adalah benar, kata beliau. Yantabiqu tamaman 'ala ma yasna'u ahlul fisq. Ya, dibuktikan, terbukti dengan benar sebagaimana dilakukan oleh ahlul fisq, orang-orang yang melakukan kefasikan. Ya, di zaman kita sekarang, min dzikrillah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat kefasikan mereka, di tempat-tempat kejahatan yang mereka lakukan, wa fil aghani, musik-musik, ya, seruan-seruan,
drama-drama ya yang mereka lakukan, ya, yas'umunahu tarbiyatan wa ta'liman, mereka menyangka ini adalah suatu pendidikan dan pengajaran. Wa fi qasasihimul muftara, dan pada kisah-kisah mereka yang dusta, alladzi yaj'alunahu annahu wal adab wahdahu, yang mereka mengatakan ini adalah merupakan adab. Wa fi tala'ubihim, dan juga permainan-permainan mereka dalam agama ini, bima yusammunahu bil qasaid diniyah, yang mereka namakan kasidah-kasidah diniyah, ya, kasidah-kasidah diniyah. Ya, ini kata Syekh Ahmad Syakir, ya, mengomentari ucapan Ibnu Umar, benar, di zaman kita banyak yang seperti itu, ya, membuka suatu hal yang maksiat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-qaidah rabi'ah, kaidah yang ke-14, kullu du'a ala wajhi tasakhut fa huwa haram wa qad yakunu kufran. Ya, setiap doa, ya, yang isinya adalah kebencian, kemurkaan, maka itu hukumnya haram, bahkan sampai kepada kekafiran. Kemudian kaidah yang terakhir disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-qaidatul khamisah asyarah, yaitu kaidah yang ke-15. Ini qaidatul mufadalah bain anwa'i dzikr, yaitu kaidah perbandingan antara macam-macam zikir. Ya, perbandingan antara macam-macam zikir. Artinya mana yang lebih utama? Membaca Al-Qur'an, ya, atau berzikir atau berdoa. Dari tiga amalan ini, qiraatul Quran, az-zikru wad doa, mana yang lebih utama? Dikatakan anna qiraatul Qur'anul Karim afdal min az-zikri wad doa mutlaq. Ya, Syekh mengatakan membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'anul Karim ini lebih utama daripada berzikir dan berdoa secara mutlak. Ya, wadzikru afdal min ad-du'a, dan zikir lebih utama daripada doa. Ya, wa amma dzikrul muqayyad fi zamanin aw makanin aw hal fal istighalu bihi afdal, maka zikir yang berkaitan dengan keadaan tertentu, ya, tempat tertentu, ya, waktu tertentu, menyibukkan dirinya, maka itu juga lebih afdal. Intinya bahwasanya Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa. Walaupun juga di suatu sisi terkadang terkadang berzikir itu lebih afdal daripada baca Al-Qur'an pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini dia mungkin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kaidah yang disampaikan oleh Syekh, 15 kaidah. Semoga kita bisa memahaminya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, apa yang kita baca ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita amalkan, sehingga kita sangat membutuhkan yang namanya kaidah dalam kita beribadah, agar ibadah kita betul-betul bernilai, ya, ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita melakukannya tanpa ada dasar. Semoga apa yang kita baca selama ini dari kaidah-kaidah ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kesalahan kekeliruan datangnya dari syaitan dan kurangnya ilmu dari kami. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.